dasar-dasar ya. Jadi nanti yang bakalan nyampein materinya itu Mbak Vira sama rekanku Zulfa. Jadi nanti aku bantu di alatnya besok gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyain sama ada yang dibingungin dan pengolahannya kalau bisa diikutin gitu ya. Udah, makasih. Aku kembalikan ke James. Baik, terima kasih Mbak Sarah selaku penanggung jawab dari acara sore hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian penyampaian materi kepada para asisten laboratorium seismik refraksi, Mbak Vira dan Mbak Zulfa. Dipersilahkan Mbak. Halo, suaraku kedengaran nggak? Masuk tapi kecil Mbak. Ini aku langsung share screen aja atau gimana? Ya, bisa Mbak, langsung share screen aja nggak apa-apa. Share screen-nya udah masuk. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Salam kenal ya, aku Vira Girnanda dari Geofisika Angkatan 2017. Jadi di lab seismik refraksi ini ada aku, Sarah, dan Zulfa juga. Jadi di sini aku diminta sama panitia SMPIG untuk menyampaikan dasar-dasar dari seismik refraksi ya. Nah, ini aku langsung jelasin aja ya langsung. Nah, jadi untuk outline-nya, ini nanti aku akan menjelaskan konsep dan dasar teori dari metode seismik refraksi. Lalu metode pengolahan apa aja yang dipakai di seismik refraksi dan alat serta alat instrumen yang biasa kami pakai pada saat akuisisi seismik refraksi. Nah, jadi kalian kan biasanya kalau misalnya dengar kata seismik pasti kayak langsung mikir kalau seismik itu digunakan untuk mencari migas kan. Jawabannya itu adalah enggak, karena biasanya itu seismik ini nggak cuma dipakai di migas saja. Karena pada dasarnya itu seismik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada seismik refraksi, ada seismik refleksi. Oke, nah jadi seismik ini tuh seismik refleksi maupun refraksi ini tuh termasuk dalam metode geofisika aktif yang mana kita tuh harus menggunakan energi buatan untuk menghasilkan gelombang tersebut. Nah, jadi di sini aku mau bedain dulu sebenarnya apa sih bedanya refleksi sama refraksi. Nah, yang pertama tuh yang membedakan adalah gelombangnya. Kalau di seismik refleksi itu menggunakan gelombang pantul, kalau di refraksi itu menggunakan gelombang bias. Nah, dari sini tuh sebenarnya dari namanya aja udah gampang buat dihafal ya, refleksi, reflection. Itu biasanya menggunakan gelombang pantul, dan refraksi atau gelombang bias itu memanfaatkan gelombang bias itu sendiri. Nah, lalu apalagi sih yang membedakan? Nah, ini yang membedakan tuh ada sumbernya. Kalau refleksi ini biasanya tuh menggunakan sumber yang eksplosif yang lebih besar gitu kayak dynamite, fuel process, air gun gitu. Nah, kalau refraksi ini cuma menggunakan palu hammer. Ya, kalian bisa bandingin kan kalau misalnya palu dengan dynamite itu energinya besaran mana? Pasti besaran si dynamite. Nah, untuk itu refleksi ini tuh dia menggunakan sumber yang eksplosif, kalau refraksi itu lebih kecil sumbernya. Nah, lalu kedalaman. Jadi dari sumber yang tadi, yang energi dari sumber itu ngaruh ke kedalaman. Semakin besar energi yang dibangkitkan, itu akan memiliki penetrasi kedalaman yang sangat dalam. Nah, karena refleksi ini menggunakan energi yang sangat besar, maka kedalaman itu akan sangat dalam, bisa sekitar
ribuan feet atau ribuan meter gitu. Nah, terus kalau refraksi karena dia energinya sangat kecil, dia itu cuman bisa mendeteksi kedalaman yang dangkal. Penetrasinya lebih dangkal daripada si refleksi ini. Nah, karena dia sangat dangkal, pastinya dia akan ngaruh ke target. Tadi aku penyampaikan juga kalau refraksi itu biasanya tuh kedalamannya cuma belasan meter atau paling banter tuh 20 meter. Nah, lalu masuk ke targetnya. Target dari refleksi ini karena dia penetrasinya sangat dalam, dia itu bagus untuk mencari hidrokarbon, untuk mencari minyak lagi. Nah, terus refraksi itu biasanya nggak bagus untuk mencari hidrokarbon karena dia kan nggak bisa mencakup kedalaman yang sangat dalam kan, cuma berapa belasan meter doang. Nah, itu tuh si refraksi itu bagus untuk geoteknik, terus di pertambangan juga bisa, mitigasi, sama jadi kalau misalnya seismik itu untuk aksi. Oke, next. Nah, ini dasar dari teori seismik paling dasar banget, itu pengertian dari gelombang seismik. Nah, pengertian dari gelombang seismik itu sendiri adalah gelombang akustik yang menjalar pada partikel batuan dan merambat dan memanfaatkan sifat elastisitas batuan tanpa merubah massa batuan tersebut. Nah, jadi gelombang seismik ini dia itu menjalar di bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat elastisitas dari setiap batuan tanpa merubah dari si batuan tersebut. Jadi walaupun kita meledakkan sumber gitu, dia batuannya tuh gak bakal hancur kalau misalnya di semakin bawah ya, karena kita cuma memanfaatkan si gelombangnya itu untuk mendeteksi batuan litologi di bawah permukaan. Nah, ini ada ilustrasinya. Kalau misalnya kita membangkitkan si gelombang seismik ini pakai palu ya, berarti ini seismik refraksi. Nah, ini tuh belum terjadi di bawah permukaan tuh kayak gini, setengah lingkaran. Kayak gini. Nah, ketika kita membangkitkan gelombang seismik, yang terjadi tuh ada gelombang udara, ada gelombang langsung, gelombang permukaan, dan gelombang yang terefleksikan dan terefraksikan. Nah, karena di sini kita menggunakan seismik refraksi, jadi geopon yang di permukaan ini kita menangkap si gelombang refraksinya. Gitu. Nah, ini juga masih dasar banget, ini bisa masuk di seismik refraksi maupun refleksi. Jadi gelombang itu dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu dia ada body wave, gelombang badan, dan surface wave itu adalah gelombang permukaan. Nah, gelombang badan ini dia tuh merambat di dalam bawah, di dalam bumi. Kalau misalnya surface wave itu di permukaan. Nah, kalau body wave itu dibagi menjadi P wave dan S wave. P wave itu adalah gelombang primer, kalau S itu adalah sekundär. Kalau surface wave itu ada gelombang relay dan ada gelombang low. Nah, jadi sebenarnya itu yang pasti muncul yang muncul pas kita melakukan ledak atau memberi sumber itu body wave pasti muncul. Kalau surface wave itu muncul ketika kita mempunyai sumber yang sangat besar. Tapi ini lebih ke seismologi ya, kayak untuk gempa bumi. Jadi biasanya kalau itu kita lebih fokus ke body wave ini antara S dan S wave. Nah, gelombang metode seismik dan metode seismik refleksi itu kita menggunakan gelombang primer ini. Jadi yang ditangkap pertama kali oleh geopon itu adalah si gelombang primernya. Untuk dari si gelombangnya itu. Nah, ini tuh bentuk dari gelombang P, ada animasinya. Nah, ini tuh bentuknya gelombang P itu longitudinal. Kalian tahu kan kalau longitudinal itu bentuknya kayak per. Nah, kalian tuh pasti nggak asing sama per yang biasa kalau misalnya di SMA itu di bab elastisitas. Nah, itu kan sering keluar tuh gambar per. Nah, jadi longitudinal tuh gambarnya kayak gitu. Nah, ini tuh gelombang primer. Kenapa dibilang bentuknya seperti longitudinal? Karena geraknya itu arahnya searah dengan arah rambat
gerak si partikelnya. Gitu. Jadi dia searah dengan partikelnya. Gelombang primer ini muncul pertama kali, makanya dia sumbernya tuh besar. Nah, kalau gelombang sekunder, nah ini bentuknya tuh transversal. Transversal itu bentuknya tegak lurus yang kayak lembah terus gunung gitu loh. Nah itu kenapa dia dibilang transversal? Karena dia arah rambat si gelombangnya itu tuh tegak lurus sama si setelah primer ya. Jadi dia energinya tuh lebih kecil daripada gelombang primer. Nah, ini masuk ke surface wave tadi. Yang pertama tuh ada relay wave. Nah, relay ini tuh bentuknya gelombang primer dan dicampur sama gelombang sekunder yang vertikal. Jadi, dia energinya tuh mempunyai energi dari gelombang primer, tapi bentuknya itu dia di permukaan tuh kayak si sekunder, tapi sekunder vertikal. Nah, kayak gini. Jadi, kalau tadi kita lihat yang di sekunder itu dia berambatnya tuh di permukaan. Jadi kalau misalnya kita di suatu daerah lupa gitu energinya magnitudenya tuh besar banget. Itu antara relay wave gelombang kayak gini yang surface wave ini yang relay sama love kalau terjadi di permukaan itu dia akan merusak karena dia kan yang paling dekat bangunan kan di permukaan. Jadi itu sifatnya sangat merusak si surface wave itu. Nah ini love wave. Kalau tadi si relay wave itu bentuknya primer ditambah gabungan sama gelombang sekunder dan gelombang sekunder vertikal. Kalau ini gelombang P ditambah dengan gelombang S secara horizontal. Jadi sama ini tuh love tuh bergelombang tapi makanya si relief sama love ini sangat mengerikan ya kalau terjadi di permukaan karena dia bisa merusak dari pengenalan gelombang. Ini kita masuk ke hukum dasarnya. Hukum dasar itu baik refleksi maupun refraksi sama. Ini ada 3 yaitu asas Fermat. Terus ada Huygens sama Snellius. Nah kalau misalnya Fermat itu tuh bunyinya gelombang melewati lintasan dengan waktu tempuh tercepat. Jadi sebenarnya gelombang tuh di bawah permukaan itu akan selalu pilih lintasan mana sih biar aku nyampe di permukaan itu tuh cepat dengan waktu tempuh tercepat, bukan jarak terdekat. Karena biasanya tuh jarak dekat, tapi kalau misalnya waktu tempuhnya lambat, kayak misalnya ada gangguan, misalnya materialnya lebih lepas gitu, kan dia bakal lama buat nyampe ke atasnya. Jadi dia akan terus mencari lintasan dengan waktu tercepat, bukan jarak terdekat. Itu. Lalu ada hukum Huygens. Nah, ini bunyinya setiap titik pada muka gelombang akan menjadi sumber gelombang baru. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, ini tuh ada medium 1, medium 2, medium 3. Ketika aku meledakkan sumber seismik di atas kotak nih, terus dia akan menghasilkan gelombang di bawah permukaan. Kita fokus ke medium 1 dulu. Gelombang itu akan membentuk di medium 1 dulu. Nah, dia akan mengenai si bidang batas antara medium 1 dan medium 2 kan. Nah, itu tuh ketika di titik di mana dia menyentuh si bidang batasnya itu, dia akan menjadi sumber di medium selanjutnya. Jadi kayak bikin gelombang lagi gitu. Nah, di medium 3 juga gitu. Ini akan terus terjadi sampai si energi dari gelombang seismik itu akan habis dan dia nggak bisa naik ke atas lagi. Seperti itu. Nah, terus ada hukum Snellius. Nah, hukum Snellius ini bunyinya gelombang yang melewati bidang batas lapisan akan dibiaskan dan dipantulkan. Ini nggak asing banget lah ya buat kalian, pasti di SMA udah sering dengar gitu hukum Snellius ini. Nah, ini juga dimanfaatkan di seismik, di mana dia ketika ada gelombang yang dibangkitkan, itu akan menghasilkan gelombang langsung dulu. Gelombang langsung itu akan terus menjadi gelombang langsung sampai dia menemui
bidang batas. Nah, bidang batas itu yang akan membuat gelombang itu akan terefraksikan apa terpantulkan kayak gitu. Nah, balik lagi sama yang tadi awal aku jelasin, kalau misalnya kita lagi pakai metode seismik refraksi itu yang diukur, yang ditangkap sama geopon yang di permukaan itu yang gelombang yang terefraksikan. Kalau kita lagi ngukur refleksi itu gelombang yang terpantulkan yang diukur. Itu bisa udah di-shading sama geoponnya gitu. Jadi untuk geoponnya juga di pengukuran refraksi sama refleksi juga beda. Nah, terus ini ada asumsi dasar seismik. Nah, asumsi dasar seismik itu ada 5. Kalau misalnya kalian ini memahami si asumsinya dulu, ini tuh akan akan mempermudah kalian untuk interpretasi baik di seismik refraksi maupun refleksi. Nah, yang pertama ini bunyinya medium bumi dianggap berlapis-lapis dengan tiap lapisan memiliki nilai kecepatan yang berbeda-beda. Nah, jadi bumi itu tuh dianggap berlapis-lapis, di mana tiap lapisan itu memiliki litologi yang berbeda. Litologi batuan yang berbeda kan. Nah, setiap litologi batuan yang berbeda itu tuh memiliki kecepatan juga yang berbeda. Itu mengapa dibilangnya setiap lapis tuh memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Gitu. Terus yang asumsi yang kedua, dia bilangnya semakin bertambahnya kedalaman, maka batuan pada lapisan bumi akan semakin kompak. Nah, kalian tahu lah ya kenapa semakin dalam batuan tuh semakin kompak, karena kan pasti tertinggi sama batuan-batuan di atasnya kan, makanya dia terkompaksi gitu. Makanya ini ngaruh ke densitasnya batuan tersebut. Nah, secara nggak langsung dia juga akan mempengaruhi dari si asumsi yang pertama tadi. Nah, ini asumsi yang ketiga, panjang gelombang seismik itu lebih kecil dari ketebalan lapisan bumi, sehingga memungkinkan setiap lapisan terdeteksi apabila memenuhi syarat tersebut. Nah, jadi gelombang seismik itu lebih kecil nih daripada ketebalan lapisan bumi. Karena gelombang seismik itu lebih kecil dari ketebalan lapisan bumi, makanya dia bisa mendeteksi secara detail lapisan-lapisan apa aja sih yang menyusun lapisan bumi di daerah tertentu gitu. Terus yang keempat, ini pada bidang batas antar lapisan, gelombang seismik akan merambat dengan kecepatan di lapisan bawahnya. Nah, jadi ini ilustrasinya nih. Ini pengukuran seismik refraksi. Ketika gelombang hasil dari si sumbernya tadi itu merambat turun ke bawah, terus dia terefraksikan, itu tuh dia sebenarnya menggunakan kecepatan batuan di bawahnya sampai dia naik lagi ke atas. Nah, tapi untuk mencari kecepatan, untuk mencari litologi dari batuan yang ada di sini, yang dia ukur di dalamnya itu makanya menggunakan perhitungan-perhitungan nanti. Di tiap-tiap metode itu ada perhitungannya. Begitu juga dengan di lapisan kedua, dia merambat dengan kecepatan batuan di bawahnya. Gitu. Oke. Terus yang asumsi kelima, ini dia berbunyi kecepatan gelombang seismik akan bertambah seiring dan bertambahnya kedalaman. Nah, ini tuh ilustrasinya. Kecepatan gelombang seismik akan bertambah seiring dan bertambahnya kedalaman itu dia nyambung sama asumsi yang kedua dan yang pertama. Karena tadi semakin dalam itu dia batuannya semakin kompak, makanya itu tuh akan mempengaruhi kecepatan gelombang seismiknya, karena batuan yang kompak itu akan memantulkan gelombang seismik yang lebih besar lah gitu. Misalnya nih kalian memantulkan bola basket, kalian memantulkan bolanya itu di tanah sama di aspal, itu lebih mantul ke atas yang mana? Pastikan yang di aspal kan, karena kalau di aspal itu kan istilahnya kayak lebih kompak, lebih keras kan. Kalau misalnya di tanah, di pasir, itu kan dia materialnya lepas. Nah, jadi energinya itu akan terserap sama si material-material lepas itu, si pori-porinya itu. Jadi dia nggak memantulkan kembali kecepatan dengan maksimal kayak gitu. Nah, dari asumsi sama hukum tadi ada yang mau tanyain dulu nggak? Misalnya kayak udah ada nemuin yang bingung nih.
sebelum lanjut ke seismik refraksinya. Mbak, aku mau nanya dong. Boleh. Yang perbedaan highlight wave sama log wave tadi, Mbak. Soalnya aku bingung tuh yang di ilustrasinya tadi. Soalnya ilustrasinya tuh hampir mirip, Mbak. Yang vertikal sama horizontal, Mbak. Kamu lihat deh gerak si reliefnya itu yang di permukaan. Itu kan gelombang kayak ombak biasa kan, kayak secara vertikalnya ke bawah. Ini kan. Kalau love itu dia transfer tapi zigzag, gelombang ke samping, ke kanan kiri gitu loh. Paham? Jadi bedanya vertikal dan horizontal tuh gitu. Kalau horizontal kan kanan kiri, kalau misalnya vertikal kan atas bawah gitu. Coba lihat lagi. Gitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini aku lanjut masuk ke seismik refraksinya ya. Nah, jadi untuk seismik refraksi ini, pengertiannya adalah yaitu merupakan salah satu metode geofisika aktif yang menggunakan sifat pembiasan gelombang seismik untuk mempelajari keadaan bawah permukaan. Seismik refraksi memanfaatkan waktu tiba gelombang yang kali terekam oleh geopon atau yang disebut dengan first break. Data yang didapat pada saat akuisisi itu ada travel time dan spasi antar geopon. Nah, jadi untuk seismik refraksi ini, dia itu memanfaatkan sifat pembiasan gelombang seismik. Oke, si refraksi gelombang yang terefraksikan untuk mengetahui keadaan di bawah permukaan. Contohnya dari litologi, kita mengetahui lapisan litologi itu dengan memanfaatkan gelombang biasnya itu. Nah, dengan cara kita membangkitkan sumber sendiri, yaitu berupa palu hammer. Nah, untuk memancarkan si gelombang itu, makanya si seismik refraksi ini termasuk dalam metode geofisika aktif, gitu. Karena kita nggak ngukur dari sumber alami dari bumi, kita harus bikin sumber sendiri dengan cara memukulkan palu ke bantalan palunya, gitu. Nah, ini data yang didapat pada saat akuisisi itu ada travel time, spasi antar geopon. Nah, ini ada gambar. Ini tuh tabulasi nanti kalian di lapangan tuh kayak gini. Ada tabel offset, ada time. Ini biasanya kalau offset tuh dikosongin ya, karena nanti kalian yang nentuin sendiri di lapangan. Kayak misalnya kalian bikin desain survei. Dan sendiri nentuin berapa sih panjang lintasan yang kalian mau. Nah, dari panjang lintasan yang kalian mau, kalian baru bisa menentukan spasi antar geoponnya, gitu. Misalnya aku mau punya lintasannya 12 meter. Nah, terus spasi antar geoponnya itu bisa 1, bisa 2 kan, atau bisa 3. Kalau 1 itu terlalu dempet, terus capek juga nih, terus mau 3, tapi nanti jadi jarang-jarang. Nah, pasnya 2 aja deh, gitu. Jadi untuk spasi antar geopon ini kalian kira-kira sendiri tergantung covering kalian, gitu. Nah, terus untuk travel time ini maksudnya itu adalah waktu di mana si gelombang itu sampai atau terukur di geoponnya, gitu. Jadi nanti kalian ukur nih di offset kedua dapat waktunya berapa sih, gitu. Nanti kalian taruh di sini. Misalnya aku kasih contoh deh. Di sini aku punya lintasan yang kebaca lurus. Terus ini ada 12 lintasannya panjangnya tuh ada 12 meter. Ini 12 tuh di sini. Ini 0 tuh gini. Nah, terus kita bikin spasinya 2 karena biar enak aja gitu ngukurnya. Nah, jadi kan kalau spasinya 2 dari 0 ke 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12. Nah, ini aku 2, 4, terus 6, ada 8, terus ada 10 misalnya sini. Nah, pertama tuh kalau misalnya kita ngukur pakai 3 geopon nih. Nah, aku tulis dulu ini 2, 4, 6, 8, ini 10. Nah, misalnya
kita naruh dulu di geopon di offset 2, 4, 6. Nah, kita ceritanya pakai 3 channel nih, 3 geopon kan. Nah, karena kita ngukur di 2, 4, dan 6, maka gelombang yang terukur itu cuma di offset sini. Nah, nanti yang didapat di alatnya itu ya cuma 3 ini doang. Terus kita nulisnya nanti di sini, sama sini. Nah, udah tuh, kalau udah dapat nilainya, terus kita move, kita pindah nih. Kita cabut geoponnya, terus kita pindah lagi. Pindahnya tuh setiap satu offset gitu loh. Jadi karena tadi 2 udah, kita pindah ke 4. Walaupun 4 tadi udah, tapi tetap kita ukur. Jadi pindahnya cuma per spasi gitu. 4, 6, dan 8. Nah, karena kita ukur di 4, 6, dan 8, maka yang terukur nanti di alat itu ya di meter ke 4, 6, 8. Jadi nanti nulisnya, kan ini udah di sini. Ini bisa di sampingnya 4, 6, dan 8-nya tuh nulisnya di sini. Nggak mungkin di sini karena di sini belum ada kan tadi kosong. Jadi aku isi kosong di sini. Nah, terus aku cabut lagi geoponnya. Pindah lagi. Aduh, hilang. Pindah lagi nih. Pindah lagi ke offset selanjutnya. 4 udah, maju lagi 1. Berarti di 6, 8, sama 10. Nah, jadi nanti aku ngisinya di sini di 6, 8, terus 10-nya kan nggak ada nih di sini sama sini. Oh ya, berarti aku paling pojok dulu. Gitu. Nanti ngisinya kayak gitu kalian kalau misalnya aku sisi pakai seismic refraksi. Nah, terus nih sampai mentok, sampai di offset 12. Cabut geoponnya. Terus 6 udah. Terus sekarang di 8, 10, sama 12. Nah, jadi kalau aku ukur di 8, 10, 12, ya terukur kan 8, 10, 12 nih gelombang seismiknya. Ya udah aku nulis di sini, di 8, 10, 12 gitu. Jadi isinya tuh zigzag gitu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu sampai bikin penampang gitu. Nah, gitu nanti kalian mungkin bisa diajarin juga barangkali kalau masih ada waktu di lapangan, minta Mbak Sarah atau Mbak Zulfa untuk ngajarin penulisan tabel ini karena lumayan bikin bingung sih kalau misalnya orang-orang baru gitu. Nah, ini gambarannya. Ini lintasan tadi kan, lintasan yang udah dibentangkan nih berapa meter. Terus geoponnya, ini geoponnya nih segitiga. Nah, ini source-nya, sumbernya ketika diledakkan, itu tuh yang ada di bawah permukaan tuh kondisinya kayak gini. Dia tuh akan menghasilkan gelombang refleksi sama gelombang refraksi. Jadi maupun kita mengukur refleksi refraksi, itu pasti akan menghasilkan gelombang itu. Gelombang yang terrefleksikan dan gelombang terrefraksikan. Nah, tapi karena kita menggunakan refraksi, maka kita fokus ke refraksinya ini dari source, terus sini, ya ini masih gelombang langsung. Ketika kita menyentuh si bilik batasnya ini antara V1 dan V2 atau medium 1 dan medium 2, itu maka dia akan terrefleksikan dan terrefraksikan. Nah, ini adalah si sudut kritisnya. Sudut kritis itu dia kayak istilahnya menentukan kapan dia terrefleksikan dan kapan dia terrefraksikan gitu. Nah, ini dia itu naik permukaan lagi. Sama kayak kalau refraksi ya. Nah, ini manfaat dari seismik refraksi tadi yang itu bisa untuk studi teknik, biasanya untuk mengetahui bedrock. Terus di pertambangan itu setahu aku dia di bagian apa ya, tripping atau apa gitu aku lupa. Dengar aku itu bisa dipakai juga. Terus mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini dipakai untuk identifikasi longsor, misalnya kayak kita tahu nih daerah ini rawan longsor katanya, tapi kan belum terbukti. Terus kita harus tahu dulu nih bidang green dia berapa kemenangannya.
Kita bisa tahu dari pengukuran refraksi ini. Terus juga kita tahu juga litologi di atas bidang gelincir tuh material lepas atau bukan. Kalau misalnya bidang gelincir sudutnya sangat tinggi, terus ternyata material di atasnya juga material lepas, ya berarti bakal longsor kan istilahnya gitu. Nah, terus ini juga gabungan dari si refleksi. Jadi ternyata refraksi itu bisa dikombin sama seismik refleksi. Nah, kenapa? Karena si refleksi ini kan kita tahu tadi dia itu mempunyai energi yang sangat besar dari suhunya. Energi yang besar, dia mempunyai penetrasi yang sangat dalam. Nah, karena biasanya nih, kalau misalnya metode yang kayak pemanfaatan gelombang atau sinyal, dia yang kayak memiliki gelombang sangat satu, energi yang sangat besar, dia itu pasti gelombang atau sinyalnya itu tuh bakal rusak gitu loh, bakal kayak nggak kebaca karena dia saking gedenya energinya. Makanya kalau refleksi itu kok di permukaan itu tuh dia di kedalaman dangkal nih berapa meter gitu, dia kayak nggak kebegitu gelombangnya, kayak kasar chaotic gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk mengkoreksi adanya lapisan lampu. Nah, pakai seismik refraksi dikombin dengan refleksi itu mengetahui lapisan yang dangkal. Ketika si refleksi nggak bisa membaca, si refraksi bisa membaca gitu. Nah, ini masuk ke metode pengolahan. Ini yang biasa itu ada metode TX sama di lifetime. Nah, TX ini dibagi dua, yaitu ITM dan CDM. Lalu yang di lifetime ini ada ABC, GRM, dan Hagiwara. TX ini tuh dia tuh pengolahan yang sangat gampang, yang paling dasar dari pengolahan dari seismik refraksi itu TX. Saking dasarnya pengolahannya dan rumusnya, dia itu tuh kayak membaca lapisan tuh cuma satu, dan dia tuh kayak kurang bagus untuk untuk mengetahui litologi 2 atau 3 lapisan gitu, karena dia mendeteksi cuma 1 atau 2 biasanya. Jadi biasanya untuk yang keadaan lapangan yang lebih kompleks, kita pakai yang di lifetime gitu. Tapi kalau misalnya kita mau kayak mengetahui bidang gelincir, biasanya bisa pakai si TX ini, baik ITM maupun CDM. Karena walaupun kayak metode ini dasar, pasti dia punya kelebihan dong. Nah, cuman di metode TX ini dia mengetahui theta atau sudut dari kemiringan. Nah, makanya walaupun dasar, tapi si TX ini bagus untuk mengetahui kemiringan suatu lapisan atau suatu daerah gitu. Ini bagus buat tahu kemiringannya. Nah, di lifetime ini juga masing-masing dari si metode ABC plus minus GRM Hagiwara ini memiliki kelebihan masing-masing gitu. Jadi nanti dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita mau pakai yang mana. Nah, ini aku singkat ya bahas si metode-metodenya, soalnya kayaknya nggak cukup waktunya kalau bahas detail semuanya. Ini tuh ITM CDM itu mempunyai asumsi yang sama. Dia menganggap lapisan tuh homogen. Kecepatan lapisan relatif sama. Makanya dia biasanya membaca cuma 1 lapisan atau 2 lapisan. Terus yang kedua, bidang batas lapisan itu yang nggak undulasi. Nah, ini dia tidak merepresentasikan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Barangkali di lapangan kalian itu ada undulasi, tapi ternyata di ITM ini dibacanya rata. Nah, itu kan nggak merepresentasikan kan. Nah, terus yang membedakan ITM dan CDM ini, itu tuh hanya pengolahannya. Kalau ITM itu menggunakan intercept time, kalau CDM itu memanfaatkan jarak kritis. Nah, intercept time itu bisa dilihat di sini kalau dia itu adalah waktu penjalanan gelombang seismik dari source ke geopon secara dekat lurus. Nah, jadi kalau ITM, kalau di gambar ini tuh, dia tuh cuma ngitung dari si source ini, dekat lurus, merambat, sampai ke geopon. Nah, kasaran cuma kayak gitu doang hitungnya. Kalau CDM, dia menghitung dengan menggunakan jarak kritisnya. Jarak kritis kan si IC ini. Jadi dia ngitung si gelombang langsung ini, kapan sih dia mendapatkan si sudut kritisnya ini. Nah, kapan sih dia terefraksikan, kapan sih dia
itu keangkat ke atas lagi istilahnya gitu. Itu yang membedakan ITM dan CDM. Makanya dia disebut sangat gampang banget di metode ini karena ya cuma gitu, kasarannya cuma dari source ke geopon, terus cuma mengetahui subjektifnya gitu. Nah, masuk ke delay time. Nah, jadi delay time ini tuh kayak lebih kompleks dari si TX tadi. Nah, karena lebih kompleks, dia tuh kayak pengembangannya dari si TX itu loh. Nah, di sini tuh dia memanfaatkan waktu tunda. Nah, waktu tunda itu apa sih? Jadi, waktu tunda itu bisa dilihat di sini pengertiannya. Kalau dia itu adalah perbandingan antara waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat ke atas, dia ke atas dan ke bawah. Nah, terhadap waktu yang merambat sepanjang garis refraktor. Nah, jadi ini garis refraktornya nih di bidang batas antara si medium 1 dan medium 2. Nah, jadi kita kayak ngitung kapan sih selisih dari kapan dia gelombang itu turun, kapan dia naik gitu. Jadi selisih antara gelombang itu turun dan gelombang itu naik. Dia akan mengetahui sih waktu proyeksinya. Gitu. Ini dasar dari delay time. Nah, kan delay time bagi-bagi lagi tuh macam-macamnya. Nah, ini ilustrasi dari ABC plus minus. ABC plus minus itu merupakan bagian dari si delay time tadi. Nah, dia itu punya asumsi lapisan cuma satu, dan itu dia gak homogen. Kalau dia lapisan pertama dia homogen, berarti dia bisa mendeteksi lapisan-lapisan di bawahnya yang lain gitu. Lalu kontras kecepatan cukup besar. Terus variasi kedalaman tidak begitu kasar, dan bidang batas berubulasi dan kemiringannya lapisan kecil. Nah, jadi ABC plus minus ini sebenarnya dibagi kayak enggak jadi satu, ABC sendiri plus minus sendiri. Tapi ABC ini dia merupakan perhitungan yang sangat dasar lagi di delay time. Jadi TX kan dasar nih, terus ada perkembangannya lagi yang lebih sulit, ABC si delay time. Dia lebih sulit daripada TX, tapi dia tuh lebih mudah dibandingkan lain gitu. Nah, si ABC ini dia juga karena dia sangat dasar dibandingkan delay time yang lain, yaitu mendeteksi undulasinya yang nggak begitu kasar, jadi kayak undulasi tapi tipis-tipis gitu istilahnya. Nah, ABC itu cuman kayak gini, ngukur dari source ke geopon itu forward, terus reverse-nya juga sebenarnya plus minus juga perkembangan dari C, lebih kompleks lagi dari TX maupun ABC. Bedanya plus minus dengan ABC ini, kalau plus minus itu nanti di pengolahan dia akan mengetahui T plus dan T-minnya. T plus dan T-min. T plus itu biasanya digunakan untuk kedalaman, kalau nggak salah aku nggak kebalik ya. Dan si T-min itu untuk kecepatan. Jadi dengan kita memanfaatkan si grafik kecepatan itu, kita bisa menganalisa, di kedalaman sekian kecepatannya turun apa naik gitu. Nah, biasanya si kecepatan itu juga menggambarkan si undulasinya itu juga gitu. Jadi plus minus itu kalau kita pakai plus minus, kita dapat mengetahui, kita bisa menganalisa si kecepatan permukaannya itu kayak gimana. Kita bisa juga dari situ. Nah, itu bisa minus. Bentar. Nah, kalau GRM itu dia sama, yang pertama ilustrasinya, yang pertama itu homogen. Terus yang kedua, bidang batasnya nggak rata, atau dia bisa mendeteksi unggulan kompleks. Nah, kemiringan bidang lapisannya tuh kurang dari 20 derajat. Nah, jadi khususnya di metode GRM ini yang aku suka itu, dia itu bisa mendeteksi adanya lapisan lapuk. Nah, kalau kalian pahami tadi si asumsinya, semakin ke dalam kan kecepatan kan akan semakin besar. Jadi kita lihat nih scale barnya di sini nih. Scale barnya kan yang warna merah tuh besar. Sedangkan yang warna ungu biru ini tuh rendah. Terusnya kalau dia di awal aja udah merah, pasti ke bawahnya akan merah dong kalau misalnya dia dalam keadaan normal. Nah, tapi kok di sini pas kita ngitung, kok dia ada lapisan lap di sini, ada yang
biru-biru. Nah, ini kelebihan dari si GRM itu, dia bisa mengejar lapisan lapuk. Nah, ini juga biasanya metode ini tuh dipakai untuk ini juga geoteknik itu bisa dimanfaatkan untuk ketika bangun rumah atau bangunan itu dia akan menghindari si hidden layer atau si blind zone-nya ini gitu. Si lapisan lapuknya. Jadi lapisan lapuk ini sangat dihindari di geotek. Untuk bangun-bangun rumah itu sangat dihindari ya. Nah, ini Hagiwara. Jadi Hagiwara ini kalau misalnya di metode pengolahan yang di lab geofisika yang pelajarin tuh dia paling atas lah gitu, paling kompleks. Nah, ini aku bakal jelasin lebih jelas lagi di Hagiwara karena nanti pengolahan sama Mbak Sulfahnya pakai Hagiwara. Maaf, aku bilang tadi ya pemaparan materinya tinggal 4 menit lagi ya Mbak, sampai 15.30. Oh, oke. 4 menit lagi ya? Ya, makasih Mbak. Silakan dilanjutkan. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini penampang yang kita punya di Hagiwara. Ini penampang yang di GRM. Bedanya, kalau misalnya di ini GRM atau di metode lain, itu tuh dia akan bentuk kapal. Kalau Hagiwara ini, dia bentuknya kotak. Nah, itu ada kelebihan Hagiwara, di mana dia tuh bisa membaca kedalaman dan kecepatan gelombang seismik di bawah si source-nya dan di bawah geoponnya. Jadi makanya dia ketika bikin penampang itu bentuknya kotak kayak gini. Nah, asumsinya sama aja kayak yang tadi juga. Nah, ini pertama, nanti di pengolahan tuh kalian akan menghitung nilai TAB. Nah, nilai TAB yang kalian hitung tuh, TAB itu apa sih? TAB itu adalah si waktu di mana kamu mengukur si dari pengukuran forward dan pengukuran reverse. Jadi refraksi itu mengukur forward reverse, jadi maju dan mundur gitu. Jadi dari 0 ke 12, aku punya offset 12 nih. Jadi dari 0 ke 12 dan 12 ke 0 gitu. Jadi kayak bolak-balik itu untuk kayak mengkonversi. Jadi kayak memastikan gitu loh. Nah, terus nanti kalian bakal ngitung juga TAP dan TBP. Nah, TAP dan TBP. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh adalah waktu penembakan forward dan reverse terhadap si geopon. Jadi nanti kalian ngitung dari si A terus ke geopon, terus dari B ke geopon. Nah, gitu. Nanti kayak ada selisihnya gitu dari situ. Nah, ini adalah grafik waktu koreksi dari metode Hagiwara. Nah, nanti kan akan dipelajari sama Mbak Sulfah, nanti bakal dikasih tahu. Jadi TIA itu adalah intercept time dari si forward dan TIB itu intercept time dari si reverse gitu. Jadi nanti ada grafiknya sendiri kayak gitu. Nah, ini ada T-aksen, TAP. Nah, itu nanti tadi kan kita udah tahu nih nilai TAP, TBP sama TA-aksen sama TAB. Ini tuh sama aja kayak kalian tuh hitung Pythagoras karena tadi kalian tuh udah tahu si kecepatan yang di sini kan, di sini juga tahu. Terus kalian juga tahu nih dari ini kan tahu kecepatan dari sini. Nah, nanti kita akan akhirnya tuh kita akan hitung si HA, HP sama HB. Hitung dari sininya nih. Ya berarti kayak Pythagoras biasa gitu. Nah, itu udah kalian pelajari di SMA lah ya. Nanti biar dijelasin lagi sama Zulfa di pengolahan. Ini HA, HP dan HB. Kalau HA itu adalah kedalaman di bawah source. Kalau P source yang forward, HB itu di bawah yang reverse, di bawah source reverse. Kalau P itu adalah di bawah geopon. Jadi ini kedalaman ya kalau H. Nah, ini tampilan nanti akan kalian diajarkan sama Mbak Sulfah juga, perhitungan-perhitungannya, rumus-rumusnya juga. Nah, ini aku jelasin singkat alat-alatnya ya. Kita ada pakai OYO, ini 3 channel, ini masuk ke main unit, ini ada PASI. Nah, ini bedanya, kalau misalnya OYO ini dia alatnya ikut berjalan karena kabelnya pendek. Kalau PASI ini cukup diam aja karena kabelnya itu panjang, jadi yang gerak nanti cuma geopon doang. Terus ini ada palu hammer juga, ini tabulasi. Terus payung. Nah, payung ini gunanya untuk melindungi si alat ini dari panas. Karena alat itu nggak boleh overheat, karena nanti alat itu dia akan, kalau misalnya overheat nih, dia akan
error gitu biasanya, atau pembacaannya nggak baik gitu. Makanya harus lindungi dari panas matahari, jangan sampai dia kepanasan, apalagi kehujanan. Tuh, ini pasti 24 channel, beda sama 3 channel tadi. Kalau 24 channel itu, dia langsung dipasang di sini 1 sampai 12 channelnya ke kiri, 13 sampai 24 aja ke kanan. Jadi pasti ini ditaruh di tengah-tengah. Nah, ini ada palu, terus bantalan, ada trigger, ada kabel geofon, ada si geofonnya. Nanti besok biar lebih jelas lagi. Nah, ini kegiatan kita juga kemarin, ini angkatanku waktu dibayar kita pakai pasti 24 channel, kita tuh target untuk mengetahui lapisan bedrock. Jadi kita kayak pengen tahu kalau misalnya kita ngukur di sini, terus nanti kita bangun rumah di sini tuh bagus nggak sih, kayak aman nggak sih gitu. Nah, ini waktu angkatannya Mbak Sera dan Mbak Sulfah di Candi Pelausan, ini targetnya itu untuk mengetahui gorong-gorong candi. Jadi ada gorong-gorong waktu Candi Pelausan dibentuk kan, itu udah tertimbun sama tanah. Nah, itu kita kemarin kerjasama sama anak UGM. Jadi kita pakai refraksi, anak UGM pakai GPR gitu. Jadi untuk mendeteksi si apa tuh gorong-gorong itu, dan sekarang udah digali juga. Nah, itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kira atas pemaparan materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada audiens. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya terkait materi seismik ataupun seismik refraksi secara khususnya yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Kira kepada para audiens, dipersilahkan bisa langsung on mic saja kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung kayak metode-metode yang tadi, kalau aku jelasnya terlalu cepat, nggak apa, tanya aja. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin saya mau bertanya Mbak. Kalian Tadi kan di awal disebutkan kalau seismik refleksi itu biasa kedalamannya sampai ribuan meter atau berapa kilometer gitu ya Mbak. Nah, tapi saya juga pernah lihat ilustrasi seismik itu dia sampai menembus mantel, bahkan sampai tembus ke bagian bumi yang lain gitu Mbak. Nah, itu apakah itu gelombang seismik refleksi juga atau gimana itu Mbak? itu tuh kayak cuman ilustrasi doang sih. Aku nggak tahu ya. Aku tuh nggak tahu itu ngukur beneran atau enggak. Tapi setahu aku kalau ilustrasi kayak gitu tuh biasanya kayak untuk kayak kita tahu nih, kita tahu kalau kan lapisan bumi itu ada yang padat, ada yang cair kan. Itu kayak buat kita pelajarin gelombang seismik yang primer itu bisa menembus semua lapisan. Tapi kalau yang dia bersifat liquid atau yang dia bersifat cair itu dia nggak bakal bisa nembus. Nah, itu kayak cuman untuk memberitahu kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya ngukur secara langsung, aku nggak tahu benar apa enggak. Mungkin kalau misalnya ada ngukur langsung, itu pakai metode khusus sih. Mungkin kayak dikombin antara seismik refleksi atau dikombin sama seismik yang microseis atau apa, aku juga kurang tahu sih kalau itu. Tapi yang aku pelajarin juga itu tuh untuk memberitahu kayak gelombang P itu dia merambat di visual medium, dan si S itu gelombang sekunder dia nggak bisa merambat di medium cair kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Mungkin audiens yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung soal materi yang dipaparkan, mungkin dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya mau tanya lagi deh Mbak, yang metode GRM tadi, itu kan dia ada hidden layer ya, ini tuh hidden layer sama blind apa itu sama nggak sih Mbak? Dan kalau ada hidden layernya itu apakah selalu berarti lapisan lapuk atau gimana itu Mbak? Ya, jadi
hidden layer itu tuh, nih, aku bandingin dulu blend zone sama hidden layer. Jadi blend zone itu istilahnya kayak satuan, dia kayak tipis gitu. Tapi kalau hidden layer itu adalah gabungan dari blend zone. Jadi misalnya kayak blend zone nih tipis tapi dia banyak gitu nyusun sampai kayak bikin lapisan tebal sendiri. Nah itu yang gabungan dari si blend zone itu namanya hidden layer. Tapi kalau yang tipis banget itu namanya blend zone. Nah kalau misalnya lapisan lapuk sama blend zone itu sama apa enggak, jadi blend zone itu istilah lain dari lapisan lapuk gitu. Jadi kalau misalnya orang awam kan bilang lapisan lapuk nih, tapi kalau kita tuh bilangnya blend zone atau hidden layer gitu. Tapi kalau misalnya kadang nih, kalau lapisan lapuk kan sudah pasti lapuk, tapi kalau misalnya lapisannya itu kecepatannya lebih kecil, nah itu entah lapisan lapuk atau ada faktor lain kita nggak tahu. Jadi kayak mungkin untuk mengetahui itu lapisan lapuk apa enggak, itu kita bisa kayak pakai metode lain untuk di cover gitu. Jadi aku bisa ada kesimpulan kalau lapisan lapuk itu sudah pasti lapuk, tapi blend zone itu bisa dikatakan lapuk, bisa juga enggak. Jadi kita kayak masih 50-50 itu loh, kayak itu lapisan lapuk apa enggak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Pada audiens mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin bisa langsung lanjut ke pengolahan data aja Mbak. Mbak Fira atau Mbak Zulfa dipersilahkan masuk ke pengolahan data. Ini aku stop share screen. Iya Mbak. Oke, terima kasih untuk waktu yang udah dipersilahkan. Sebelumnya udah disiapin dulu belum data Excel-nya sama servernya? Disiapin dulu aja. Untuk share screen-ku, apakah udah kelihatan? Halo. Udah kelihatan belum? Kelihatan Zul. Sebelumnya buat ini ya, tabel ini dulu. Tabel TAB, V1 forward, V1 reverse. Oh ya, ini untuk data ini kan sintetik. Terus yang tadi dijelasin Mbak Vira itu tadi, data pengukuran dari 3 data kalau misal akuisisi dapat 3 data dalam satu offset, nanti bisa dirata-rata atau diambil waktu yang sama kayak gitu. Nah, dihasilkan cuma 1 data aja untuk perhitungan itu. Nah, ini untuk kolom-kolomnya boleh ditulis dulu. Apakah sudah? Udah Mbak, mungkin bisa dimulai. Oke. Nah, sebelum ngelakuin pengolahan, kita mencari dulu mana titik refraktor ketika pengukuran. Jadi titik refraktor ketika gelombang mengenai batas lapisan. Caranya itu antara offset sama time forward-nya di blok, terus klik insert, lalu klik ini di chart
cat scatter, scatternya yang ini. Udah, klik. Terus juga nambahin data reverse-nya. Caranya dari sini select data, atau bisa juga klik kanan terus select data, lalu add. Nah, untuk series name ini untuk menamain itu gelombang langsung atau gelombang refraktornya. Lalu untuk X-nya ini sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya itu tuh nilai offsetnya. Jadi di blok, udah. Terus ke sumbu Y-nya, ini dihapus dulu angka satunya. Kalau kecepatan hilang ya. Udah, Y-nya. Waktu reverse-nya. Oke. Boleh ulang. Maaf, Mbak. Bagian mananya? Maaf, Mbak, boleh diulang dari yang ngeblok itu nggak, Mbak? Tadi agak putus-putus. Oke, aku ini aja ya, cam aja ya, biar enggak. Nah, awalnya ngeblok nilai offset sama nilai forward. Udah diblok. Lanjut ke insert, terus milih chart yang scatter yang ini, gambar ini, scatter. Nah, yang ini, scatter with straight line and markers. Udah, klik. Lanjut nambahin yang reverse-nya. Caranya, nambahin waktu reverse-nya, caranya select data di atas ini. Select data. Lalu klik add. Udah kan? Lanjut ke nambahin yang sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu offset. Lalu sumbu Y-nya, ini angka satunya ini dihapus dulu. Udah, lanjut ke nambahin waktu reverse-nya di blok. Dari awal sampai akhir. Udah. Kalau udah, terus oke. Terus di oke lagi. Udah sampai sini? Nah, untuk nentuin titik refraktornya itu dilihat dari kemiringan garisnya ini, perbedaan kemiringannya. Nah, berarti kan di sini kan mulai terjadi perbedaan arah, perbedaan kemiringannya. Ini yang nanda, ini berarti dari offset yang forward. Garis biru kan forward. Dari offset 0 sampai offset ini 10, berarti itu gelombang langsungnya, dan dari offset 10 sampai offset akhir itu berarti gelombang refraktornya. Refraktornya berada di sini. Tinggal arahin kursornya di di mana dia garisnya belok, itu berarti kan 10,17,9. Berarti itu di offset 10. Kita tambahin ke offset 10 sama 17,9. Berarti kalau yang di reverse, gelombang refraktornya di sini kan. Berarti di offset 90 dengan angkanya 29. Waktu tipe gelombangnya 29. Sudah?
Nah, grafiknya ini itu dinamain grafik travel time, di mana dia grafik yang menandakan waktu tiba gelombang, yang menggambarkan waktu tiba gelombang. Lanjut ya. Udah kan? Terus lanjut untuk mencari dulu nilai TAP. TAP yang bawah ini. TAP itu rumusnya sama dengan buka kurung nilai forward max. Berarti nilai waktu tiba gelombang di offset paling akhir ditambah plus waktu tiba gelombang reverse max maksimal. Lalu tutup kurung dibagi 2. Bentar. Udah. Kecepatan nggak? Halo? Enggak, Mbak. Oke. Lanjut. Lanjut ke nyari V1. Nah, kecepatan itu kan satuannya m per s kan, meter per second. Nah, di sini berarti nilai offsetnya dibagi nilai waktunya kan. Untuk nyari V1 berarti dia sebelum terrefraktorkan. Karena kan di lapisan pertama, batas di lapisan pertama, dia turun menginjeksikan gelombang, itu kan berarti gelombangnya itu menggunakan kecepatan pertamanya. Nah, caranya itu sama dengan buka kurung waktu di titik refraktor, ini forward dulu ya, dikurangi awal yang awal, tutup kurung dibagi waktunya 17,9 titik refraktor, waktu di titik refraktor. Jangan lupa buka kurung. Lalu dikurangi time di offset 0, tutup kurung dibagi dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena hasil akuisisi kita itu ms, jadi second, terus diganti jadi second. Enter. Nah, sama kayak halnya nyari kecepatan 1 di reverse, di pengukuran reverse. Caranya sama dengan buka kurung offset paling akhir, karena kan pengukuran reverse itu kan source-nya dipindah dari di forward itu kan awalnya source-nya di offset 0 kan, terus di reverse itu offset-nya source-nya dipindah di offset paling akhir kayak gitu. Jadi reverse ini offset akhirnya seakan-akan kayak offset ini, offset awalnya forward. Kurangi di titik refraktor, tutup kurung dibagi waktunya. Nah, waktunya itu dari yang titik refraktor dikurangi yang source. Jadi yang nilai gede dikurangi nilai kecil. Kali 1000. Udah. Lanjut di rata-rata di V1 rata-rata sama dengan average V1 forward sampai V1 reverse, tutup kurung.
Udah kan ya? Lanjut ke V2 forward. Nah, V2 forward ini setelahnya titik refraktor. Jadi kalau forward kan dari offset 10 ke bawah kan. Jadi dari offset paling akhir dikurangi offset di titik refraktor dibagi waktunya. Waktunya kan ini paling akhir waktu forward paling akhir dikurangi di titik refraktor. Lupa tanda kurung dikali 1000. Udah. Lalu reverse juga sama, tapi kebalikannya. Habis titik refraktor, berarti kan dari offset 90 dikurangi offset 0 kan, dibagi waktu paling akhir, waktu terbesarnya reverse, dikurangi di titik refraktor, dikali 1000. Udah, ke V2 rata-rata juga sama, dirata-ratain antara kecepatan 2 forward dengan kecepatan 2 reverse. Average V2 forward, V2 reverse. Kurang. Nah, untuk V1, V2-nya ini yang di V1 per V2. Nah, untuk yang dipakai V1 rata-rata sama V2 rata-ratanya. Tinggal sama dengan V1 rata-rata dibagi V2 rata-rata. Nah, ini V1 per V2 ini digunakan untuk mencari IC-nya. IC itu sama dengan cos IC itu degrees asin, terus asin V1 per V2 tutup kurung 2 kali. Enter. Nah, ini kan IC itu kan udah sudut. Ini kan degrees asin itu buat ubah ini angka jadi sudutnya. Terus cos IC ini buat dapetin cos IC itu berapa nilainya. Itu pakai cos radian. Klik IC-nya. Tutup kurung 2 kali. Udah kan ya? Lanjut ya. Kecepatan nggak? Kalau ketinggalan bilang ya. Lanjut ke delta TG. Delta TG ini tuh untuk perhitungannya sama dengan dari waktu forward, buka kurung dulu, buka kurung 2 kali, waktu forward ditambah waktu reverse, tutup kurung, dikurangi nilai TAP. Tutup kurung bagi 2. Lalu ini ditarik ke bawah, bisa kursornya diarahin di pojok kanan bawah, kan itu sampai tanda plus hitam gini, terus klik 2 kali. Nah, dapat.
sampai ke bawahnya. Tuh. Lanjut ke T aksen AP-nya. Ini waktu forwardnya. Kita nyari waktu dia forwardnya yang tadi udah dijelasin sama Mbak Vira. Kalau AP itu berhubungan sama forward, kalau BP itu berhubungannya sama reverse. Jadi ini sama dengan, rumusnya sama dengan, untuk T aksen AP, yang ini, yang di atas ini, kolom atas ini, sama dengan nilai forward dikurangi nilai delta TG. Enter. Terus drag ke bawah. Sama juga untuk nyari T aksen PP. Sama dengan nilai time di reverse, waktu reverse-nya dikurangi delta TG. Enter, terus drag ke bawah juga. Sudah. Sama T aksen PP yang bawah ini, kita buat grafik dulu antara offset dengan T aksen AP yang kolom ini sama T aksen PP yang ini. Caranya sama kayak buat grafik TX tadi, grafik travel time tadi. Itu caranya di blok, offset, T aksen AP, ke insert, ke scatter, ke chart, ke scatter. Jadi ini masalah. Oh ya, sorry. Waktu ngitung T aksen AP ini, waktu ngitung delta TG ini, nilai TAB-nya itu dikunci. Untuk dikuncinya itu caranya di klik F4. Udah terkunci. Nanti muncul ini dolar kayak gini. Itu tandanya untuk ngunci biar ininya apa? Ini biru-biru ini tuh nggak bisa pindah. Untuk ngilangin tanda kuncinya, tinggal klik F4. Tuh. Enter ini benerin dulu. Nah. Udah kan, terus buat grafik T aksen AP sama T aksen PP. Caranya sekitar. Terus kayak tadi di select data, lalu add, lalu sumbu X-nya itu offset, Y-nya T aksen PP. Oke. Ya kan? Ini grafik T aksen AP T aksen PP. Nah, untuk nyari T aksen AP sama T aksen PP yang bawah, itu kita munculin dulu fungsi grafiknya. Caranya ke design, lalu quick layout, lalu milih yang ini, yang ada gambar layout 9, yang ada tulisan FX-nya. Ini ya.
Nah, untuk yang garis biru itu persamaannya pakai yang ini. Untuk reverse-nya yang garis merah itu pakai persamaan ini. Nah, untuk T aksen AP itu tuh yang dipakai B. B-nya ini kan Y, AX plus B. Nah, untuk T aksen AP-nya itu yang dipakai yang B. B dari persamaan forward. Ini tinggal di copy aja. Lalu ditaruh di T aksen AP yang bawah. Lanjut ke T aksen BP. Kalau T aksen BP yang dipakai itu seluruh persamaannya ini. Jadi dari min 0,84 ini sampai akhir. Copy paste di T aksen BP. Udah, terus X-nya ini diganti jadi buka kurung offset paling max. Offset. Offset max-nya. Bintang dikali bintang offset max. Offset paling jauh. Nggak bisa. Bintang dikali offset paling pintar. Udah. Lanjut ke H. Untuk kita nyari H-nya. Ini ditandain dulu. Kan dari metode Hagiwara ini kan bisa tahu ke H, kedalaman di source sama ini kan yang di kedua source-nya, di bawah source-nya. Itu keunggulan Hagiwara dibandingkan metode yang lain. Nah, untuk rumusnya itu beda antara yang sebelum refraktor ini di titik refraktor sama sesudah sebelum refraktor reverse terus di ujung source-nya. Nah, untuk di source yang di sini di awal ini rumusnya itu sama dengan buka min kan kedalaman kan ke bawah untuk nanti buat penampangnya dia biar menggambarkan kalau dia ke bawah itu min terus buka kurung T aksen AP yang di bawah jangan lupa dikunci F4 klik F4 lalu dikali P1 rata-rata buka kurung dibagi ini juga jangan lupa dikunci ya dibagi buka kurung cos IC dikali 1000. Enter. Nah, terus lanjut ke
sebelum terrefraktorkan sama sesudah source. Itu rumusnya beda ya, sama dengan min buka kurung P1 rata-rata dan lupa dikunci, terus dibagi cos IJ buka kurung dikali buka kurung 2 kali time di forward dikurangi T aksen AP yang ini. Tutup kurung dibagi 1000. Tutup kurung. Ini untuk rumusnya. Untuk cos IJ-nya jangan lupa dikunci biar nggak kemana-mana. Bentar. Terus nyari yang bawah dulu. Yang sebelum dari source reverse-nya. Source reverse-nya sama dengan min buka kurung P1 rata-rata sama kan P1 rata-rata, tapi min buka kurung T aksen PP yang bawah dikali P1 rata-rata tutup kurung dibagi buka kurung cos IJ dikali 1000. Untuk rumusnya sama kayak yang source di forward, tapi ini yang dipakai itu T aksen PP-nya. Tuh, lupa dikunci. Enter. Terus lanjut ke sama ke ini ke sebelum refaktor reverse sama dengan min buka kurung P1 rata-rata terus dibagi cos IJ tutup kurung dikali buka kurung time di reverse tutup buka kurungnya 2 kali ya, time di reverse time di reverse ini lalu dikurangi TPP yang sini, TPP yang sini, lalu tutup kurung dibagi 1000, tutup kurung. Jangan lupa buat P1 rata-ratanya dikunci biar nggak kemana-mana. Terus cos IJ-nya juga dikunci, yang C kunci. Dua ini yang dikunci. Udah, lanjut ya. Enter. Lalu ini ditarik ke atas. Ini kan sama nih, sesudah source, sebelum refraktor. Kayak gitu. Kalau misal yang forward ini offsetnya di sini juga sama. Ini sama di sini berarti sama untuk rumusnya.
Jadi sesudah source tapi sebelum titik refraktor. Kayak gitu. Nah, sekarang nyari yang di refraktornya antara refraktor forward dan refraktor reverse. Caranya itu sama dengan min buka kurung terus V1 rata-rata dikali delta TG ditutup kurung terus dibagi buka kurung 2 dikali cos IC dikali 1000 tutup kurung. Nah, ini juga sama biar V1 cos IC sama itu enggak lari-lari. Itu di kunci. Untuk delta T-nya enggak dikunci ya. Enter. Ini langsung ditarik ke bawah aja. Nah. Sudah. Nah, untuk mengetahui profilnya ini gimana, itu profil bawah permukaannya ini offset di blok sama H, insert terus ke chart ini anak panah yang di bawah ini, terus ke all chart, pilih area, terus pilih yang ini. Oke. Nah, ini untuk gambar profil bawah permukaannya. Untuk ini lapisan yang pertama, terus di sini nanti untuk lapisan yang kedua. Kan tadi asumsi CSV-nya di batas lapisan itu tuh pakai kecepatan lapisan di bawahnya kan. Berarti ini pakai V1, V1-nya kan 500-an. Itu kalau nanti di hasil kecepatan V1 sama V2 itu tuh dilihat di klasifikasi, tabel klasifikasi, nanti bisa searching Google ada. Biasanya untuk nilai 500-an ini tuh sen, dan untuk 1000-an ini tuh 1000-an itu tuh clay gitu. Untuk profil bawah permukaannya. Nah, untuk buat di servernya itu pakai data offset, data kedalaman, dan data kecepatannya. Untuk mencari penampang kecepatan pakai server. Nah, caranya itu ini. Ini yang dimasukin nanti. Offset, semua offset. Terus kedalamannya 0 ini menandakan masih di permukaan. Kedalamannya 0, terus makainya V1. Nah, untuk H ini kan udah pakai V2. Terus nyari Hmax-nya itu untuk kecepatannya V2. Nah, sekarang di copy hasilnya tadi. Offset, copy paste, di kopas. Nah, lalu 0. Mbak Zulfa, maaf ya, mengingatkan waktu penyampaiannya 6 menit lagi, Mbak, sampai 16.20. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan dilanjutkan. Ya. Lalu ini copy ya, V1 rata-ratanya di copy. Di kopas sini, tapi diganti angka aja. Kontrol, terus di copy yang angka doang. Nah, terus di klik 2 kali di paste. Terus offsetnya copy lagi. Sesuai data yang ini. Sekarang H. Berarti hanya yang ini. Copy. Terus di copy bentuk angka doang. Kontrol. Terus angka yang ini. Terus V2-nya. V2 rata-rata. Copy. Isi. Terus ini juga sama. Angkanya aja, terus plus hitam ini klik 2 kali.
terus offset, copy. Sekarang hamax-nya kan, hamax. Kalau ini min kan berarti max-nya itu kan nyari bukan max tapi min-nya paling bawah. Karena ini nilainya minus dari hanya ini. Berarti enter. Enter. Berarti segini. Ini langsung. Nah, terus pakai P2-nya. Nah, data ini lalu di copy di server. Udah buka servernya kan ya? Langsung ke server. Pilih ini, new worksheet, kiri atas. New worksheet. Nah, kan muncul tabel ini. Terus dikopas data yang tadi. Udah. Terus disimpan dulu. Dalam bentuk ini Hagiwara. Nama ini set. Lalu oke lagi. Udah. Terus datanya ini di-grid dulu, grid, pilih grid data. Untuk Mbak, grid. maaf, kayaknya share screen-nya masih di Excel, Mbak. Oh iya. Uh-uh. Oh iya benar. Belum ke server. Bentar. Maaf. Server. Nah, sekarang udah belum? Udah, Mbak, udah di server. Sip. Nah, dari data yang Excel tadi untuk penampang itu di copy di sini ya. Di new worksheet-nya itu kiri atas ini new worksheet, terus copy paste data di sini di kolom A, B, C. Udah, terus disimpan. Udah disimpan kan? Disimpan, dinamain, terus muncul kayak gini. Oke lagi. Udah kesimpan datanya, lalu grid. Grid. Terus grid data. Nah, untuk grid datanya ini pakai metode triangulation. Terus di browse datanya tadi di browse dulu, di mana di Hagiwara kan. Open. Nah, ini kolom A ini buat tadi yang dipakai kolom A, B, C, terus langsung ini. Nah, ini hasil dari perhitungan triangulation tadi. Oke, terus ini di close aja. Terus ke plotnya bisa klik ini paling ujung, new plot, terus kita nampilin datanya, nampilin yang udah di grid. Itu klik kontur ke home, terus klik kontur, pilih datanya tadi, juara, open. Nah, ini kelihatan kan, tapi kita warnain dulu, diklik ininya, terus ke level nih, dicentang fill konturnya, klik, terus untuk ganti jadi berwarna, grayscale-nya diganti, diklik, terus diganti rainbow. Nah, kelihatan. Untuk minor konturnya dihilangin aja. Invisible. Stylenya di invisible. Dan untuk munculin scale bar-nya, color scale-nya diklik. Nah, okay. Nah, ini kan. Nah, nggak cukup, kita rotate, klik kanan, rotate jadi 90.
Terus ini, terus untuk labelnya dimiringin ke ini, ke kiri ini label, terus kelihatan. Terus untuk judulnya kita teks, diklik di sini, nama yang penampang kerja akan untuk nampilin skala barnya, skala ininya, pilih yang scale bar. Ya, skalanya. Udah, terus kita export profile, export, dipilih dulu ininya apa, bisa JPG, PNG, teman-teman. Saya sudah selesai ngatur resolusi. Selesai. Dari banyak. Nah, dari penampang kecepatan ini kan kita juga tahu nih, dari ini yang awal itu kecepatannya rendah, semakin ke dalam kecepatannya jadi semakin tinggi, dan ondulasi kedalaman di source ujung-ujung juga kelihatan. Nah, itu kelebihan dari juara, ujung-ujung source-nya kelihatan kayak gitu. Mungkin udah dari aku. Ada yang ditanya enggak? Oke, terima kasih Mbak. Halo, cek. Oke, terima kasih Mbak Zulfa atas pemaparan mengenai pengolahan data juaranya tadi. Mungkin sekarang bisa masuk ke sesi tanya jawab kepada audiens yang ada pertanyaan terkait materi ataupun pengolahan datanya tadi, khususnya bisa langsung ditanyakan saja ke mbak-mbaknya ini. Dipersilakan kepada audiens kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, saya mau tanya nih Mbak, waktu scale bar-nya dimunculin itu kan dia vertikal ya Mbak. Nah, itu cara bikin dia ke bawahnya itu gimana ya Mbak? Ke horizontal nih. Color scale-nya itu kan vertikal pasti awal munculin. Ya, itu diklik color scale-nya, diklik kanan, terus rotate. Rotate-nya jadi 90 derajat. Tuh. Nanti dia horizontal, jadi horizontal.
buat muter angka-angkanya juga itu bisa di sebelah kiri. Itu kan ada general, label, terus info, gitu kan. Terus di labelnya itu angel labelnya di atur-atur juga. Udah belum? Apa perlu share screen lagi? Udah, Mbak. Udah, aman. Sip. Dari audiens, apakah ada yang masih dibingungin atau ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan saja langsung on mic kepada para audiens. Kalau dari audiens tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ke penutup acara saja, karena rangkaian acara pada hari ini yaitu hanya pemaparan dan pengolahan data, dan untuk praktiknya kan akan dilanjut besok langsung di lapangan ya. Sebelum penutup mungkin bisa foto bersama dulu. Dipersilahkan untuk audiens, teman-teman semua on cam, menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. On cam guys. Kemon mau foto kita, geng. Oke, kayaknya udah ini semua yang on cam ya. Foto ya, 1, 2, 3. Oke, bentar yang foto lagi, yang slide pertama foto lagi. Oke. Yang slide kedua. Oke, mantap. Terima kasih. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara hari ini. Untuk acara short course geofisika pada hari pertama yang berupa pemaparan materi dan pengolahan data, saya mewakili rekan-rekan SMIAG mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada asisten dari Laboratorium Seismik Refraksi karena telah mengisi acara pada hari ini. Acara hari ini juga akan dilanjutkan besok, yaitu di hari Minggu jam 10 pagi di kampus 2 ya kalau nggak salah, untuk praktek langsungnya mengenai seismik refraksi ini. Cukup sekian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sore. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fira dan Zulfa udah. Terima kasih.